berkepala 7. Cerita rakyat dari Provinsi Bengkulu. Kisah tentang ular berkepala 7 merupakan cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Bengkulu. Cerita rakyat ini masih sangat populer bagi masyarakat Bengkulu hingga sekarang. Ketika itu, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja dan permaisurinya. Sang raja dan permaisurinya memiliki 8 orang putra. Putra pertama bernama Gajah Meram, sedangkan putra bungsu bernama Gajah Meri. Suatu hari, sang raja dan permaisurinya mengadakan perhelatan pesta pernikahan putra pertama mereka dengan seorang putri dari kerajaan tetangga. Di hari ketujuh, sesuai dengan adat yang berlaku, sepasang pengantin baru itu melakukan upacara berendam di sebuah danau. Tanpa disadari oleh Gajah Meram dan istrinya, dari kejauhan ada sosok yang sedang mengawasi mereka. Tiba-tiba saja muncul sosok menyeramkan di dekat Gajah Meram dan istrinya. Mereka terkejut melihat ada seekor ular raksasa dan memiliki 7 kepala berada di dekat mereka. Ular berkepala 7 itu pun berhasil membawa kabur putra mahkota beserta istrinya. Para prajurit pengawal yang melihat ular berkepala 7 membawa Gajah Meram dan istrinya mencoba menghentikannya. Sepertinya ular berkepala 7 itu bukan tandingan para prajurit pengawal. Para prajurit pengawal itu pun melaporkan penculikan Gajah Meram dan istrinya kepada sang raja. Raja yang tidak mengira kejadian itu sungguh terkejut. Hari itu juga, sang raja segera memanggil anak-anaknya dan semua perwira tinggi kerajaan. Mereka berkumpul untuk mencari cara untuk menyelamatkan Gajah Meram dan istrinya dari tangan ular raksasa itu. Semua yang hadir terdiam. Mereka belum menemukan cara bagaimana menghadapi ular raksasa berkepala 7 itu. Tiba-tiba, Gajah Merik mengusulkan dirinya untuk pergi menyelamatkan kakak dan istrinya. Semua yang hadir terkejut dengan Gajah Merik. Mereka sangat heran bagaimana Gajah Merik akan menghadapi ular raksasa itu. Gajah Merik sebenarnya belum tahu bagaimana caranya menghadapi ular itu. Tetapi Gajah Merik memiliki kemampuan untuk menyelam ke dasar danau, sehingga ia dapat menyelamatkan Gajah Meram dan istrinya terlebih dahulu. Gajah Merik segera berangkat mencari sarang ular berkepala 7 itu. Dengan sebuah sampan, Gajah Merik pergi ke tengah danau. Setelah sampai di tengah-tengah danau, Gajah Merik pun melompat dan menyelam ke dalam danau. Semakin dalam Gajah Merik menyelam, hingga akhirnya dia melihat sebuah goa di dasar danau. Tanpa pikir panjang, Gajah Merik memasuki mulut goa itu. Sungguh aneh, mulut goa itu mengarah ke atas. Akhirnya, Gajah Merik sampai di permukaan air di dalam gua. Ternyata, di dalam gua itu ada bagian gua yang tidak terendam air. Gajah Merik segera melihat ada sebuah cahaya api unggun. Dengan pelan, tanpa menimbulkan suara, Gajah Merik mendekati sumber cahaya tersebut. Gajah Merik pun melihat ular raksasa berkepala 7 itu. Gajah Merik memperhatikan ruangan yang diterangi api unggun tersebut. Dia pun melihat Gajah Meram dan istrinya berada di dalam sebuah kerangkeng besi. Pintu kerangkeng pun akhirnya terbuka. Sebuah gemerincing pintu kerangkeng besi itu membuat Gajah Merik, Gajah Meram, dan istrinya segera menoleh ke arah ular raksasa yang sedang bertapa itu. Mereka bertiga berjalan menelusuri lorong gua yang gelap dengan sangat hati-hati. Mereka terus menapaki lorong gua agar tidak menimbulkan suara yang bisa membangunkan si ular. Hingga akhirnya, mereka bertiga bisa sampai di ujung lorong gua. Belum lama mereka bertiga menikmati udara bebas, tiba-tiba tanah tempat mereka berpijak bergetar. Belum hilang rasa terkejut mereka, ular raksasa berkepala 7 sudah muncul dari mulut gua. Gajah Merik kemudian menyuruh kakaknya dan istrinya untuk kembali ke istana untuk meminta bala bantuan selagi ia menghadapi ular raksasa itu. Ular berkepala 7 itu tidak menyangka
Gajah Merik mampu bergerak secepat angin. Ujung tombak Gajah Merik akhirnya berhasil mengelupas sisik di leher ular berkepala 7 itu. Perkelahian di puncak bukit itu terjadi dengan sangat seru dan lama. Gajah Merik bergerak cepat melompat ke sana kemari menyerang ular berkepala 7 itu. Si ular pun menyerang Gajah Merik dengan taringnya yang runcing dan ekornya yang menyambar ke sana kemari. Dan akhirnya ular itu jatuh terkulai dan kepalanya benjol. Gajah Merik menawarkan 2 pilihan kepada sang ular. Jika ia menyerah, maka Gajah Merik akan mengampuninya asal dia mau bertobat dan menjadi anak buah dari Gajah Merik. Tapi jika tidak, Gajah Merik akan mengancam akan membunuh ular berkepala 7 itu. Sang ular pun meminta ampun dan memilih untuk menyerah. Tidak lama setelah kejadian itu, raja yang sudah merasa sangat tua menyerahkan tahtanya kepada Gajah Meram. Namun Gajah Meram menolak menerima tahtanya dan menyarankan kepada ayahnya agar Gajah Merik yang diangkat menjadi raja.